kemarin banyak chat yang masuk ke saya dalam tanda kutip menanyakan bahwasannya, "Loh Pak, saya mendapatkan WA seperti ini apakah benar dari BPJS Kesehatan?" Nah, kayak begitu. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau tanda kutip ya, jadi mohon maaf kalau terkait broadcast yang kita lakukan kurang meyakinkan Bapak Ibu sekalian, jadi saya mohon maaf. Makanya untuk mempertegas terkait hal itu, saya membuka RO mendengar. Jadi untuk menjelaskan terkait cara pengisian, kemudian cara mengubah cara mengakses kayak begitu. Nah, untuk teknis pelaksanaan nanti akan disampaikan sama RO yang baru sekaligus memperkenalkan diri, yaitu Mas Nanang Setiakarya. Waduh, ini kalau fotonya ditampakkan gini kayak kesannya jadi ini yin dan yang ya. Wah, bahagia Mbak Bella ini sebetulnya tertawa itu kelihatan dari mimik wajahnya. Baik, oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Bella selaku MC. Monggo, Mbak Bella. Baik, terima kasih Pak Roy sudah turut membuka untuk RO mendengar hari ini yang lumayan agak lama ya kita tidak berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian secara online. Dan pertama berjumpa langsung kedatangan relationship officer baru. Ada Mas Anang Setiakarya di sini Bapak Ibu. Jadi sekadar informasi untuk relationship officer atas nama Ibu Novita Yuning Tias, mungkin di sini ada PIC-nya Bapak Ibu sekalian yang RO-nya adalah Ibu Novita Ayu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan langsung komunikasinya diganti dengan dari Mas Nanang Setiakarya. Jadi nanti setiap ada kendala baik EDABU maupun pelaporan update badan usaha lainnya nanti akan dibantu oleh staff relationship officer Mas Nanang. Wah, pasti ini ibu-ibu seneng kayaknya nih Mas Nanang kalau yang megang RO-nya Mas Nanang nih. Wah. Nah, oke nih Mas Anang mungkin nggak usah berlama-lama. Langsung aja nih Mas Anang, kita kan akan bahas terkait KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, sebenarnya ini memang sudah kita teknis pelaksanaan sudah kita lakukan Bapak Ibu. Jadi pasti Bapak Ibu sekalian sudah pada mengisi untuk link yang dikirimkan melalui blasting WA. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah turut mengisi. Nah, apabila di sini ada Bapak Ibu yang masih bingung dalam terkait teknis pengisiannya, hari ini akan kita bahas bersama dengan Mas Nanang untuk klasifikasinya seperti apa mengisinya dan kategori-kategori yang ada di KLB ini seperti apa sesuai dengan jenis usaha Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja Mas Nanang sudah siap untuk memberikan materi? Halo Mas Nanang, agak jaringannya ya. Ya, sudah Mbak Bella, siap. Oke, siap. Kalau gitu langsung waktu dan tempat saya persilakan Mas Nanang. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Bella. Izin Pak Roy. Saya baru datang 2 hari sudah disuruh langsung tampil ini sama Pak Roy ini. Jadi saya ulang lagi ya, saya perkenalan lagi berarti ini. Meskipun tadi sudah dikenalkan oleh Pak Roy. Jadi perkenalkan, nama saya Nanang Setiakarya, biasa dipanggil Nanang. Ya, saya ini RO pengganti Mbak Ayu. Jadi nanti kalau dari Sobat JKN ya Pak Roy istilahnya kalau di sini ya, memerlukan informasi terkait badan usaha, ada kendala, misalkan di rumah sakit ada kendala, monggo saya bisa di japri atau di telepon. Insya Allah kalau saya tidak pas ada kegiatan, saya langsung respon nanti. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang asing mungkin ya bagi Sobat JKN terkait KBLI. Karena sebelumnya sudah di WA atau by email terkait pengisian KBLI, terkait penyesuaian datanya.
Jadi KBLI sendiri kepanjangan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Jadi yang terbaru ini tahun 2020. Sebelumnya mungkin yang sudah diisi Sobat JKN itu yang tahun 2015. Karena ada hal yang baru, makanya kita diminta untuk update data yang terbaru. Ya. Jadi KBLI sendiri itu diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 16 tahun 1997. Jadi BPS diamanatkan untuk membuat KBLI ini. Selain itu BPS juga harus melakukan pemutakhiran data-data secara menerus mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi karena setiap tahun itu banyak usaha baru, akhirnya diminta untuk mengupdate data-data terbaru tersebut. Jadi mungkin dulu klasifikasinya ini termasuk A, sekarang sudah ada A.1. Jadi KBLI Badan Usaha sendiri adalah salah satu dari beberapa klasifikasi yang diterbitkan oleh BPS yang dalam perkembangannya juga harus dimutakhirkan. Jadi KBLI 2020 ditetapkan berdasarkan Surat Nomor 2 Tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk revisi ini. Jadi KBLI tahun 2020 ini merevisi KBLI yang lama yang tahun 2015. Ini tujuan dari revisi untuk penyesuaian KBLI 2020-2015 tadi. Terus yang ini adalah surat yang di WA atau di-emailkan ke Sobat JKN melalui email badan usaha atau WA PIC-nya. Ya harapannya setelah menerima WA atau email tersebut, Sobat JKN semua sudah mengupdate datanya. Nanti akan saya tunjukkan gimana caranya, karena beberapa hari kemarin banyak yang WA saya. Loh, Pak, gimana ini cara ngisinya ini? Saya kok bingung, tahu-tahu mendapatkan WA atau email seperti ini gitu. Ini sekilas contoh lampiran kalau misalkan badan usaha yang Sobat JKN sudah terbit NIB. Kadang ada badan usaha itu yang masih menggunakan SIUP atau surat izin usaha. Baik, langsung saya praktekkan aja ya, gimana cara penginputannya. Siap Mas, setuju. Mungkin kita langsung ke teknis pelaksanaan Iya, aja. kalau kebanyakan teori nanti tambah bingung Mbak Bella. Apalagi sekarang ini jam-jamnya rawan ini ya. Jam-jam rawan Waktunya nih Mas, bener. maksi ini ya. Bener. Kalau saya kebanyakan teori nanti Sobat JKN itu ngantuk, males ya. Siap. Mungkin sambil menunggu Mas Nanang share screen, nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait topik hari ini KBLI maupun topik selain KBLI, baik EDABU maupun hal-hal lainnya, monggo bisa disiapkan pertanyaannya di kolom chat atau nanti ketika kita membuka sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa raise hand dan open kamera ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul Mas Nanang, silahkan. Jadi dari WA kemarin yang sudah di-share dari teman-teman yang ada di kantor, itu kalau diklik data linknya akan keluar seperti ini. Linknya ini bukan sembarang link. Ya. Linknya ini terkait
usaha. Jadi misalkan kita masukkan salah satu saja contoh ini ya. Nah, ini kalau saya tadi masukkan apa? Jenis usahanya. Konstruksi akan muncul sekitar 55 kode ya. Nah, dari yang saya masukkan tadi akan keluar kode ini 99000. Jadi pemilihan jenis usaha ini diusahakan yang mirip-mirip dengan usaha kita karena macamnya sangat banyak sekali. Nah, setelah muncul kode KBLI-nya ini, kemudian tinggal klik yang form update data badan usaha ini. Kemudian diklik lagi berikutnya. Nah, ini diisi nama badan usaha, alamatnya di mana, RT, RW, kode pos, isi yang lengkap. Ini kode badan usaha itu diisi yang tadi itu yang 9903 kali itu. Kemudian yang nomor induk berusaha diisi NIB dan NPWP. Jenis usaha ini diisi yang waktu pertama kali masukkan tadi. Kemudian nomor telepon badan usaha biasanya diisi nomor PIC-nya, kemudian yang terakhir diisi alamat email dari badan usaha itu. Ini saya coba simulasikan, saya isi. Nah, untuk kode badan usaha ini 8 digit ya Bapak Ibu Iya. sekalian. Kode badan usaha ini biasanya kalau kita mau input di apa eDabu itu kan harus masukkan kode BU-nya itu. Ini yang keluaran dari
share tadi itu yang 99.3000 tadi yang contoh di awal. Mas Nanang mungkin bisa dijelaskan sekalian untuk kontak nomor HP PIC-nya tadi mau diisi nomor kantor atau nomor HRD sebagai penanggung jawab. Karena mengingat Siap, Pak. kalau HRD ini kan biasanya juga mutasi, rotasinya kan juga cepat banget kayak gitu. Jadi di Google Form ini nanti di klik berikutnya itu akan muncul Pak untuk update juga data PIC-nya seperti itu. Tapi mungkin maksud Bapak tadi itu di nomor telepon bisa dicantumkan salah satu saja Bapak Ibu, nomor telepon badan usaha atau nomor PIC. Tapi karena kami membutuhkan nomor telepon handphone, jadi mungkin bisa dicantumkan nomor telepon yang 081 atau 082 saja ya Bapak Ibu. Jadi jangan yang 0341 seperti itu. Oke, Mas Anang bisa di next. Nah, kemudian isi nama PIC-nya. Dan terakhir tinggal kirim aja. Nah, sudah selesai. Gampang sekali sebenarnya. Jadi dari yang sudah menerima WA atau email kemarin, mungkin dari Sobat CKN sudah banyak yang mengisi sepertinya ya. Atau mungkin ada yang masih kesulitan, nanti bisa ditanyakan, bisa lewat chat atau langsung raise hand, silahkan. Nah, Mas Nanang, kita langsung ke kolom chat dulu kali ya untuk tanya jawabnya. Jadi di kolom chat sudah ada perwakilan dari Bapak Ibu Badan Usaha yang bertanya. Yang pertama dari Ibu Yuni dari PT Balatif. Kalau KBLI kami lebih dari satu yang diisi bagaimana? Lokasi perusahaannya juga berbeda. Nah, ini sebenarnya tadi di materi Mas Nanang juga sudah dijelaskan ya Mas Nanang. Mungkin monggo bisa diulangin kembali terkait apabila ada KBLI yang lebih dari satu dan lokasi perusahaannya juga berbeda. Ini pengisiannya seperti apa? Oke, mungkin jawabannya ditampung dulu ya Ibu. Kita next dulu ke pertanyaan selanjutnya. Dari dari Ibu Rini Uwari. KBLI harus sesuai dengan NIB ya.
Nah, ini tadi Ibu Rini kayaknya juga sudah menambahkan di dalam NIB dokumen masing-masing perusahaan dari downloadan dari OSS-nya ada penetapan KBLI-nya. Iya, benar Ibu. Jadi dalam satu NIB atau dalam satu legalitas badan usaha, maka di situ di lampiran OSS-nya akan ada tulisan KBLI-nya. Nah, seandainya Bapak Ibu masih bingung mencari-cari nggak ketemu, di kolom chat yang sudah kita blasting itu, yang sudah kami blasting, itu bisa diklik aja, akan ada muncul namanya kamus KBLI Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih sesuai atau yang mendekati dengan jenis usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sekedar informasi kemarin dari yang link respon yang kami dapati dari salah satu puskesmas Bapak Ibu ada yang mengisi untuk jenis usahanya namanya jenis usahanya masuknya ternyata ke penangkaran reptil. Mohon maaf ya, nggak mungkin kan Bapak Ibu di puskesmas ada penangkaran reptil. Aduh, ini salah satu kejadian lucu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai setelah RO mendengar hari ini masih terjadi lagi kesalahan untuk pengisian KBLI-nya Bapak Ibu. Jadi kalau memang badan usahanya ada industri pengolahan, jadi itu bisa dipilih lagi kategorinya, industri pengolahan makanan atau minuman kah atau makanan saja. Kemudian kalau industri yang lainnya yang tadi sudah dicontohkan sama Mas Nanang, mungkin ini mau dicontohkan lagi ya Mas Nanang untuk kamus KBLI-nya. Siap, diulang lagi Mbak. Boleh Mas Nanang, supaya ini nggak Biar muncul lebih lagi. mantap nih. Betul, nggak muncul lagi kesan-kesan kayak penangkaran reptil tadi Mas di puskesmas kan. Jadinya agak gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita akan bahas tuntas terkait kamus KBLI. Monggo Mas Nanang. Untuk pertanyaan dari Ibu Dewi Sri Nurita di kolom chat, apakah ada surat pemberitahuan resmi ke perusahaan apa tidak ya? Untuk surat pemberitahuan ada Bapak Ibu, jadi nanti sebenarnya yang kami blasting itu masih link Google Form yang untuk pengisian KBLI sesuai dengan jenis usaha perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nanti apabila memang dirasa kurang valid, apabila tidak ada berkas atau surat pemberitahuannya, monggo nanti bisa di chat saja di kolom WA, di kolom chat WA yang mengirimkan pesan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti akan dikirimkan oleh petugas kami untuk salinan berkasnya. Begitu ya Mas Nanang? Nah, kemudian mungkin saya menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Yuni tadi dari PT Balatif. Nah, jadi Ibu untuk pengisiannya, walau misalnya dia memang berbeda perusahaan, kemudian beda lokasi juga ya. Nah, itu sesuaikan saja dengan jumlah kode badan usahanya atau kode nomor VA-nya. Nah, memang apabila misalnya ada 2 kode nomor VA, berarti tetap diisi untuk 2 perusahaan itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dipilih sesuaikan kode KBLI-nya sesuai atau yang mendekati dengan jenis usahanya. Seperti itu. Jadi tetap diisikan 2. Kemudian sekadar informasi lanjutan untuk Bapak Ibu yang masih bingung apakah untuk kode KBLI ini sama dengan kode badan usaha. Jawabannya berbeda ya Bapak Ibu. Untuk kode KBLI sendiri, ini yang tadi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yang bisa dicek kodenya sesuai dengan jenis usaha, yaitu di Kamus KBLI 2020 yang ada di slide layar ini Bapak Ibu. Nah, apabila kode badan usaha adalah kode badan usaha BPJS Kesehatan, yaitu perusahaan Bapak Ibu sekalian, yang biasanya Bapak Ibu inputkan ketika menginput di EDABU untuk username-nya. Nah, itu angkanya adalah kode badan usaha Bapak Ibu sekalian di BPJS Kesehatan. Jadi memang berbeda dengan kode KBLI. Seperti itu ya Bapak Ibu, karena sejauh ini yang kami cek di kolom respon masih kebanyakan
perusahaan-perusahaan Bapak Ibu PIC mengisikan kode KBLI ini dengan kode badan usaha yang mana itu berbeda. Yang mana di sini kan nanti kami akan melakukan penyesuaian nih Bapak Ibu, penyesuaian data badan usaha dengan yang OSS. Apakah sudah sesuai apa belum? Karena sesuai dengan tujuan dan maksud tadi yang sejak tahun 2020 sudah terjadi penyesuaian kembali. Jadi kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisikan di link Google Form yang nanti akan kami kirimkan. Nah, ini apabila ada Bapak Ibu yang menulis di kolom chat yang belum mengisi Google Form, mohon ditunggu saja Bapak Ibu, karena menurut info dari petugas kami, saat ini pengiriman blasting WA secara bertahap. Jadi, karena mengingat satu relationship officer bisa memegang 600 badan usaha, jadi kami masih mengirimkan secara bertahap Bapak Ibu. Jadi mungkin yang belum dikirim atau nanti yang kelewatan di kolom chat nanti bisa diisi aja, sambil nanti kami tetap mengirimkan secara bertahap melalui WhatsApp. Begitu Bapak Ibu. Nanti kalau ada kendala atau kesulitan atau misalnya sampai hari Jumat nanti belum mendapatkan link Google Form dari WA, monggo Bapak Ibu bisa chat aja langsung ke RO masing-masing. Begitu. Atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang masih bingung atau lupa RO-nya siapa, monggo di kolom pertanyaan bisa ditanyakan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan ini Mas Nanang dari PG Krebet Baru. Kalau kita sebagai unit usaha apakah juga wajib update data KBLI? Gimana nih Mas Nanang? Wajib apa enggak nih Mas Nanang? Halo Mas Nanang. Halo Mbak Bella, ya tadi Nah, gimana nih Mas? Wajib dong pasti ya. iya sama seperti yang tadi Bu siapa tadi ya Mbak Bella ya. Kalau misalkan usahanya lebih dari satu, ya berarti nanti ngisinya ya sebanyak usaha cabangnya itu tadi. Iya, sesuai pertanyaan dari PT Balatis tadi ada Ibu Iya. Yuni seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang mau bertanya atau masih kesulitan untuk pengisian kode KBLI-nya, monggo mumpung kita ada di sini Bapak Ibu bisa bertanya saja. Untuk yang belum mendapatkan link Google Form mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Nanti sambil yang sudah menuliskan di kolom chat sambil kita cross check apakah memang sudah terkirim atau belum. Seperti itu. Iya, di kolom chat ini sepertinya ada juga yang belum mendapatkan email Mbak Bella ya, dari Kingston Indonesia ini ya. Iya, di sini juga ada dari PT Rendikons, dari Kingston Indonesia. Nanti akan kami cek Bapak Ibu apabila memang ternyata masih masuk di tahap antrian untuk pengiriman WA blasting, nanti mohon ditunggu saja, pasti akan kami segera kirimkan. Gitu. Baik Ibu Yuni, apabila siang Mbak Bella, iya, mohon bertanya. monggo Bapak, waktu dan tempat Ya. dipersilahkan. Ya, saya Blasius dari BPR Purwosari Anugrah. Kemarin saya sudah mengisi form Google Form itu. Tadi saya kalau nggak salah dengar karena ini masih di jalan. Untuk kode badan usaha itu kan kode username seperti kita input edabu itu ya, betul ya? Iya, betul Bapak Blasius, betul. Oke. Terus untuk nomor handphone, nomor telepon badan usaha itu berarti harus yang nomor HP ya, bukan nomor kantor yang 0341 atau 0 berapa gitu ya? Sebenarnya sih boleh Bapak. Jadi nanti kan memang di link Google Form itu kan apabila diklik berikutnya atau selanjutnya maka akan ada untuk update PIC-nya juga seperti nomor handphone, nama PIC dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nanti yang di slide pertama link Google Form diisikan nomor telepon badan usaha yang 0341. Nanti yang selanjutnya di bagian PIC wajib diisikan untuk nomor handphone PIC. Seperti itu Bapak Blasius. Ya benar berarti saya kemarin, Mbak. Siap, Nah, sudah benar. Terima cuman, kasih. Kemarin tuh kan saya dapat WA-nya itu kan untuk cabang pakai saji, sedangkan saya ada satu cabang lagi yang di Lawang. Itu apakah harus saya input juga melalui link Google Form yang sama? Betul Bapak Blasius. Jadi apabila memiliki lebih dari satu kode badan usaha, maka nanti pengisiannya juga menyesuaikan banyaknya dari kode badan usaha tersebut ya Bapak. Nanti di linknya bisa diisi lagi seperti itu. Oh, baik, untuk mohon izin besok baru mengisi ya Mbak. Kebetulan ini masih belum ada di kantor. Boleh Bapak, tidak apa-apa. Nanti sebenarnya sih untuk batas maksimum tanggal 24 Bapak Ibu. Tapi ini kita berikan kelonggaran sampai akhir Oktober, monggo. Nanti bisa sambil diisi aja, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Seperti itu ya Baik. Bapak Ibu. Ya, terima Siap kasih, Bapak Blasius, sudah siap?
Sudah paham, Mbak? Sudah paham, siap. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Mas Nanang di kolom chat dari Ibu Indah, Mas Nanang. Nah, saya Indah dari CV Arsenio. Baik, terima kasih Bu Indah. Kemarin waktu pengisian kamus KBLI, saya isi sesuai dengan NIB dengan 12 KBLI. Tapi waktu di form update data jenis usaha, saya isi cuma 1 KBLI. Karena di kode KBLI cuma diminta 5 digit angka saja. Bagaimana itu, Pak? Tidak apa-apa kah? Nah, monggo Mas Nanang. Gimana? Apakah tidak apa-apa? Sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Belum mendapatkan data. Baik. Mungkin saya bantu jawab ya untuk Ibu Indah dari CV Arsenia. Terima kasih Ibu Indah untuk pertanyaannya. Jadi kuncinya adalah apabila dalam badan usaha ini memiliki beberapa jenis, maksudnya beda, punya 2 badan usaha dan itu beda jenis usahanya berbeda. Nah, itu wajib untuk mengisi. Seandainya ternyata badan usaha dan cabang-cabangnya atau ada perusahaan lain itu dalam di situ masih satu jenis usaha yang sama, jadi nggak apa-apa. Mengisikan cukup 1 KBLI aja. Begitu, Ibu. Nanti kalau memang beda jenis usaha, nah itu dia. Pastikan kode KBLI-nya pasti berbeda Bapak Ibu. Jadi itu bisa disesuaikan yang mendekati atau yang sama dengan jenis usaha Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Dari PT Wahana Era Sejahtera belum mendapatkan pendataan via Google Form. J, Bapak mohon ditunggu untuk link blastingnya sedang proses juga saat ini sampai beberapa hari ke depan. Jadi mohon ditunggu untuk Bapak Ibu sekalian dan jangan lupa untuk mengisi ya Bapak Ibu. Kami mohon bantuannya agar segera bisa selesai untuk padanan penyesuaian data badan usaha antara BPJS Kesehatan dengan OSS. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain nih terkait di luar topik hari ini. Mungkin ada kendala lain, monggo ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada RO Mas Nanang Setiakarya yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, Sebentar ini Mbak mungkin Bella. boleh kita lanjutkan Ini KBLI ya Mas. apa? Iya, mau menambahkan sedikit tadi kalau misalkan yang jenis usahanya lebih dari 1, mungkin ada yang kesulitan nanti ya kalau mau menambahkan untuk entikan berikutnya ya. Nah, benar. Nah, Nih ini Mas nanti Nanang. sudah Mbak Bella ya, sudah tampil ya. Oke, sudah muncul. Ya, nanti yang pertama dimasukkan sesuai jenis usahanya itu, seperti yang saya contohkan tadi. Terus lanjut ke form update data badan usaha, terus diisi yang formnya tadi itu sampai terkirim. Ini contoh pengisian untuk link Google Form-nya ya Bapak Ibu. Jadi mungkin apabila ada yang belum mengisi, monggo bisa sambil dicontek ini cara langkah-langkahnya.
Mungkin izin berbagi ya, boleh ya? Silakan Bu. Boleh Ibu, dengan Ya, senang saya hati. Novita dari PT Royal Orchid Garden Hotel Batu gitu. Selamat siang semuanya. Jadi Siang, Bu. saya sudah mengisi, mungkin hanya yang untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana ketika kita mungkin menambahkan dalam bentuk nomor telepon, tetapi tidak memakai nomor telepon pribadi karena memang di slide kedua atau di sheet yang kedua itu ada PIC yang memang harus diisi. Saya sudah mencoba, ternyata menggunakan kode 0341 tidak diperkenankan, sehingga mungkin untuk sharingnya adalah kalau tetap menggunakan nomor perusahaan itu harus yang memang selain 0. Begitu sih kalau untuk tadi ketika saya mengisikannya. Jadi saya menggunakan 59 sekian-sekian gitu. Saya rasa mungkin kalau ada 2 nomor yang bisa terupdate melalui Google Form yang udah diisi itu lebih baik begitu daripada mungkin hanya 1, mengingat yang tadi tersampaikan oleh Pak Roy kalau tidak salah bahwa PIC yang memegang itu kalau untuk khususnya Nun Sewu perhotelan itu seringkali berpindah cukup cepat begitu. Itu mungkin sharingnya. Lalu yang kedua mungkin sedikit meluas ya. Saya bukan atas Google yang KBLI ya, tapi ngapunten ini saya mengkritisi lagi soal sistem begitu. Karena kami yang ada di Batu itu masih punya adik-adik atas properti yang ada di Trawas, di Tretes gitu. Nah, sehingga ketika kami yang dirasa punya komunikasi yang baik dengan teman-teman di BPJS, baik di Malang ataupun di Batu begitu, seringkali ketika ada forum HR berkumpul atas unit, kami berbagi, termasuk salah satunya atas hal pengisian Google Form. Nah, cuman ketika kami masuk sistem itu lagi-lagi kami mendapati untuk pengurangan ketenaga kerjaan, ya, kepesertaan tenaga kerja yang kami daftarkan. Di email kami sudah mendapati info bahwa hal yang kami kirim, berkas yang kami kirim itu sudah cukup lengkap begitu. Namun ketika kami cek kembali di Edabu masih tertuliskan belum terverifikasi. Sehingga ketika ada pihak yang mungkin bersangkutan mungkin ya bukan atas unit kami tetapi pihak dari korporat atau apa begitu melakukan pengecekan, kesimpulan mereka adalah kami tidak melakukan dengan baik dan benar begitu. Nah, mungkin mohon informasi kembali apakah memang Nuwun Sewu masih ada perbaikan atas sistem sehingga tidak bisa langsung update meskipun email yang terkirim itu dengan berkas yang sudah lengkap, ataukah memang ada hal lain. Ngapunten, mungkin ini saya sudah kali kedua atau ketiga begitu menanyakan hal ini. Itu saja, terima kasih Mbak Bella ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas masukannya Bu ya. Kalau terkait nomor HP Bu ya, jadi tadi masukkan nomor ini ya, bukan nomor HP ya, di update data badan usaha itu ya. Jadi menggunakan Perusahaan nomor tetapi menggunakan nomor perusahaan Bu ya, J. 0341 gitu ya. Ya nomor perusahaan. Ya, Enggak jadi pakai 0 Pak, karena memang nggak bisa. Oh. Jadi harus pakai langsung angkanya. Langsung angkanya gitu ya, J, 341 J, gitu ya. J. J. Oh gitu. Di Itu saya menu kalau yang ini yang Bu ya, tadi. yang kedua ini ya. Sebentar Pak, saya kok nggak kelihatan ya. Ya. Atau yang pertama? Sepertinya yang pertama, Mas Nanang. Yang pertama ya, saya coba Mbak Iya, ya. boleh. Ya enggak penasaran, enggak bisanya karena apa nanti.
Mungkin sambil menunggu Pak Nanang untuk mencoba input nomor handphone tadi, untuk pertanyaan kedua dari Bu Novita, ini Bapak Roy sudah siap untuk menjawab. Monggo Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Halo Bu Novi. Wah, perasaan saya sudah 3 kali. Berarti kalau 4 kali dapat piring nanti ya Bu. Iya. Jadi gini, Bu Novi, mohon izin, saya ulangi sekali lagi. Jadi ketika Bu Novi melakukan atau menginput data terkait karyawan yang resign, kayak begitu kan, dipastikan dan saya beri keyakinan apabila diinput maksimal tanggal 20, saya ulangi sekali lagi, apabila diinput maksimal tanggal 20 pada aplikasi Edabu, saya pastikan tanggal 1 sudah tidak ada. Begitu ya Bu Novi ya. Nah, untuk menjawab pada respon yang didapat memang agak lambat karena banyak sekali yang masuk untuk melakukan pengurangan terkait tenaga kerja ataupun karyawan. Kayak begitu. Bulan kemarin itu tercatat, bulan ini aja, bulan ini kan ini udah tanggal 26 ya. Kemarin saya menandatangani itu informasi 1867. Nah, kalau buka satu-satu kan butuh waktu. Jadi saya pastikan lagi, saya ulangi sekali lagi, kalau diinput maksimal tanggal 20, saya pastikan tanggal 1 sudah nonaktif, sudah hilang dari tagihan. Clear ya Bu ya? Bagaimana Bu Novi? Apakah sudah jelas Ibu? Iya, mungkin saya mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Pak Roy. Benar sekali bahwa untuk proses penonaktifan memang membutuhkan waktu Bapak Ibu sekalian, karena mengingat yang melakukan penonaktifan tidak hanya satu badan usaha, dan proses verifikasi dilakukan di atas tanggal 21 setiap bulan, karena kan batas cut-off-nya tanggal 20 Bapak Ibu. Jadi start mulai tanggal 21 sampai akhir bulan kita akan melakukan proses validasi dan verifikasi data Bapak Ibu. Jadi melalui 2 tahap tersebut baru kita akan melakukan approval. Dan akan dipastikan bahwa tanggal 1 di bulan selanjutnya apabila PIC Badan Usaha melakukan penonaktifan maksimal sebelum tanggal 20, maka akan pasti nonaktif di bulan selanjutnya atau tidak akan masuk ke tagihan badan usaha kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk terkait penonaktifan. Namun untuk penambahan pekerja maupun anggota keluarga yang diinputkan melalui Edabu bisa dilakukan maksimal tanggal 28 setiap bulannya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penambahan tidak sama tanggalnya seperti penonaktifan, namun berbeda. Penonaktifan cut off-nya atau batas akhir tanggal 20, Bapak Ibu mungkin sambil bisa dicatat, tanggal 20 untuk batas akhir penonaktifan karyawan dan anggota keluarga, sedangkan untuk penambahan atau mutasi anggota keluarga maupun pekerja maksimal tanggal 28 setiap bulannya melalui aplikasi Edabu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut lagi ke satu pertanyaan terakhir di kolom chat dari Ibu Selvi dari PT Bronson. Kalau misalkan kode KBLI ada 2, apa harus mengisi Google Form 2 kali juga? Iya, betul Ibu. Jadi karena tadi menyesuaikan dengan jenis usahanya. Berarti kalau ada kode KBLI-nya ada 2, kemungkinan besar jenis usahanya berbeda ya Ibu Selvi, sehingga nanti bisa mengisikan juga sesuai dengan kode KBLI-nya. Seperti itu. Bagaimana Ibu Bapak sekalian, apakah masih ada yang kurang jelas terkait materi hari ini atau pertanyaan-pertanyaan ada yang belum terjawab? Monggo bisa disampaikan saja. Di sini Pak Roy siap menjawab ya Pak Roy ya. Baik, terima Baik. kasih. Saya kira sudah cukup jelas, Pak Roy, termasuk mungkin teman-teman, karena ini saya captionkan kepada teman-teman lain di unit lainnya. Dan saya kira ini juga termasuk ada tambahan informasi yang selalu diupdate kalau memang tambahan keluarga masih ada batasan maksimal bukan tanggal 20, tapi di tanggal 28 di bulan berjalan begitu. Matur nuwun sangat dan terima kasih
Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Masih Bu Bu. Novi. Nah, ini mungkin masih ada mau tambahan lagi dari Mas Nanang? Penambahkan saja kepada Sobat JKN, dari kemarin memang banyak yang menanyakan ke saya Mbak Bella itu terkait penonaktifan itu, kok sampai sekarang masih belum 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 di-approve ya, Mas? iya belum Iya, di-approve gitu betul. ya. Jadi jawabannya ya seperti yang disampaikan Pak Roy tadi, karena berhubung banyaknya badan usaha yang meminta untuk penonaktifan ya, jadi istilahnya menunggu giliran aja sebenarnya. Tapi dipastikan nanti tanggal 1 bulan November sudah dipastikan sudah nonaktif. Baik. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir di kolom chat dari Ibu Dian. Ini dikirimkan pesan kepada saya, apabila kepesertaan BPJS Kesehatan badan usaha terdaftar di cabang BPJS yang tidak di Malang atau di luar cabang Malang, ini gimana? Apakah akan ada konfirmasi juga terkait KBLI ini dari RO BPJS di cabang terdaftar? Nah, untuk hal ini bisa ditunggu juga Bapak Ibu sekalian, apabila memang badan usaha tidak terdaftar di Kota Malang atau di luar cabang Malang, nanti bisa ditunggu aja. Apabila memang nanti mendapatkan WA blasting ataupun email blasting, monggo bisa langsung diisikan sesuai dengan jenis usaha, kode KBLI-nya, seperti itu. Nah, mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih, Pak Roy. Gimana nih? Langsung mungkin ada mau tambahan dari Pak Roy, dari Mas Nanang sebelum kita tutup untuk Era Mendengar hari ini? Cukup deh dari saya. Lanjut. Cukup ya. Dari Mas Nanang mungkin ada tambahan lagi? Ya, kalau dari saya karena saya masih baru, jadi saya sengaja enggak pakai masker biar kalau sewaktu-waktu ketemu di jalan, mungkin waktu saya ke Batu, ke Matos, monggo bisa disapa-sapa ya Sobat JKN ya. Jadi biar kita lebih akrab ini. Saya baru 2 hari soalnya ini di sini. Jadi kalau Iya. ada permasalahan monggo bisa dijabri ya, bisa WA, bisa telepon langsung nanti. Baik, terima kasih Mas Nanang, terima kasih Pak Roy. Jadi sekedar informasi kembali untuk Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya RO atau PSC dari BPJS Kesehatan dipegang oleh Ibu Novita Ayuning Tias, monggo Bapak Ibu nanti bisa langsung menghubungi ke Pak Nanang Setia Karya. Mungkin Mas Nanang bisa dibantu juga menuliskan nama dan nomor HP-nya di kolom chat. Nanti juga di kolom chat sudah ada link absensi Bapak Ibu. Dimohon untuk Bapak Ibu sekalian juga bisa mengisikan untuk link absensinya sambil nanti kita cross check kembali apakah yang hadir di Era Mendengar hari ini sudah kami kirimkan blasting email untuk padanan OSS BPJS Kesehatan apa belum, seperti itu. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:04, yang mana waktunya kita istirahat untuk makan, untuk sholat Bapak Ibu sekalian, saya Bella selaku pembawa acara RO Mendengar hari ini kan mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak Ibu sekalian. Hari ini tadi kurang lebih ada 65 audiens. Saya mengucapkan terima kasih sudah boleh join walaupun masih secara online tetap muka, tapi harapannya semoga kita sehat selalu ya Bapak Ibu, mengingat juga kondisi di luar saat ini masih belum aman karena malah hujan deras setiap hari. Semoga bisa jaga kesehatan. Saya juga terima kasih untuk Mas Nanang Setia Karya yang sudah bersedia menjadi narasumber hari ini. Terima kasih untuk Pak Roy dan Bapak Ibu PSC sekalian. Tanpa ada Bapak Ibu sekalian, apalah artinya kami di sini. Baik, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan dalam RO Mendengar hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Empty bottles on the floor. Party's over, thank the Lord. Watching these 4 walls around me shrinking. It's so quiet, I can't hear myself think. One glitz and glamour on cam singing in La La Land, accidentally made a name. Pawn on
on every chessboard. Used till they get bored. Smile when they say me.